Jadi kadang-kadang orang itu kan tidak paham ya Pak, eksistensi diri sebagai pelayan publik Iya. itu untuk apa gitu kan. Faktanya pelayan publik itu kan menjadikan orang itu mendapatkan pelayanan dengan baik. Iya. Kan begitu toh? Kalau orang itu belajar sebagai pengusaha atau belajar berusaha ya dibantu bagaimana supaya usahanya berkembang. Betul. Tapi faktanya kan kadang-kadang justru pelayan yang harus membantu, itu kan mempersulit. Sehingga orang itu mau buka usaha itu belum apa-apa, malah ditakut-takuti, bahkan ditunjukkan biaya macam-macam, sehingga akhirnya orang itu kan jadi ciut nyali untuk berusaha. Padahal negara itu kalau kepingin kuat ekonominya adalah diperbanyak warga negaranya sehingga dia bisa menghadirkan income. Iya. Berusaha mandiri. Maka kemarin sering kita dengar sering digalakkan dengan UMKM, kan gitu kan? Nah, itu harus seiring. Ketika masyarakat itu sudah dipompa untuk sadar akan mendapatkan income, kemudian aparat itu tidak mendukung itu, tidak mempermudah jalannya, akhirnya kan sekali lagi masyarakat kita kan jadi ciut nyali lagi gitu, kan gitu. Karena untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur bagi seorang itu kan tidak mudah. Nah, ketika ada orang sudah tumbuh itu seharusnya terus dipupuk menjadi ikon teladan masyarakat yang lain. Iya, betul. Betul kan? Iya. Jadi seorang entrepreneur itu kan ini Pak ya, kalau untuk sukses itu ada faktor internal dan eksternal. Iya. Nah, pelayanan dari aparat itu termasuk faktor eksternal. Jadi ketika faktor internalnya sudah bagus, nanti didukung oleh faktor eksternal, maka jadilah dia menjadi pengusaha. Terlepas levelnya apa, tapi jelas kan dia bisa bekerja dan kalau dia berkembang akan mempekerjakan orang lain. Betul. Negara terbantu kan. Maka kesadaran aparat itu harus betul-betul dipahami gitu. Jangan mempersulit. Kalau ada orang yang tumbuh jiwa-jiwa itu harus betul-betul dipupuk kan begitu kan. Betul. Jadi bedakan dulu itu sebagai aparat itu selalu meminta dilayani. Sekarang harus sadar bahwa hadirnya dia itu untuk melayani. Masyarakat.